Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andika Ferdian Syarahap, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Anggi Fuji Nadia Sibuea, yang ketiga ada Ayu Eka Suci, yang keempat ada Alfi Syahril, yang kelima ada Sandriana Syaputri, yang keenam ada Tisa Uljana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya kepemimpinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi. Yang kedua, pola tingkah laku yang menunjukkan seseorang pada saat ia mencoba mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, pola perilaku pada saat seseorang mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, sistem nilai. Yang kedua, rasa yakin terhadap bawahan. Yang ketiga, inklinasi kepemimpinan. Yang keempat, perasaan aman dalam situasi tertentu. Gaya kepemimpinan otoriter. Ciri-cirinya: A. Menghimpun sejumlah perilaku yang bersifat terpusat pada pemimpin atau sentralistik. B. Didasari oleh salah satu kebutuhan manusia yang disebut kekuasaan. C. Pemimpin dengan semua kekuasaan di tangannya merupakan pihak yang memiliki hak. D. Keputusan dan perintah pimpinan dianggap selalu benar. E. Kekuasaan pimpin selalu digunakan untuk mengintimidasi dan menekan bawahan. Poin yang kedua, di sini ada beberapa ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang A. Mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individu yang memiliki perbedaan kemampuan satu dengan yang lain. Yang B. Memberi hak dan kesempatan sama pada setiap anggota sebagai makhluk sosial dalam mengaktualisasi diri melalui prestasi masing-masing. Yang C. Menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama disertai saling menghargai, mengakui, dan menghormati kelebihan dan kekurangan tiap individu anggota organisasi. Yang D. Memberikan perlakuan sama pada setiap individu untuk maju dan mengembangkan diri dalam persaingan yang fair dan sehat. Yang terakhir, E. Memikulkan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menggunakan hak masing-masing untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Selanjutnya, tipe demokratis berlangsung dalam gaya yang terdiri dari yang pertama, gaya kepemimpinan birokrat atau burekrat. Yang kedua, gaya kepemimpinan pengembangan atau self-lover. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan eksekutif. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan organisatoris dan administrator. Dan yang kelima, ada gaya kepemimpinan resmi. Gaya kepemimpinan bebas. A. Kewenangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus diri sendiri, dengan sedikit kemungkinan memberikan pengarahan atau petunjuk. B. Pemimpin membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Yang C. Pemimpin memberi sedikit dukungan untuk melakukan usaha secara keseluruhan. Yang D. Memberikan kebebasan pada anggota untuk bertindak tanpa kontrol atau pengawasan, kecuali jika dimintai. Gaya kepemimpinan yang termasuk dalam kepemimpinan bebas ini adalah A. Gaya kepemimpinan agitator. 1. Didominasi oleh perilaku yang menimbulkan konflik atau pertentangan antar anggota, bahkan dengan pihak luar organisasi. Perilaku ini didasari kehendak pimpinan untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri dari pertentangan yang sengaja diciptakan. 2. Kepemimpinan dijalankan dengan adu domba, menghasut, menyebar fitnah, menciptakan konflik non-fungsional. Kondisi ini tercipta diawali dengan memberi kebebasan kepada setiap anggota untuk membuat keputusan melaksanakannya.
Setiap pendapatan yang berbeda mendapat dukungan dari sejumlah anggota sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, banyak yang ditemui di bidang politik yang dilakukan dengan menciptakan situasi saling mencurigai, tidak percaya, saling menjatuhkan. Jadi kepemimpinan agitator adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk memecah belahkan anggota untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Jadi, gaya kepemimpinan simbol pada dasarnya dijalankan tanpa memimpin dalam arti sebenarnya karena tidak melakukan usaha mempengaruhi anggota. Pemimpinannya sekedar ditempatkan, dihormati, dan disegani sebagai simbol puncak di lingkungan organisasi. Bisa terjadi karena tradisi, keturunan, nama besar, dan sebagainya. 2. Pemimpin tidak memiliki dan tidak menjalankan wewenang, tidak memikul tanggung jawab karena dilimpahkan sepenuhnya pada pemimpin pelaksanaan. 3. Sering difungsikan sebagai penasihat, sehingga bebas untuk digunakan atau tidak oleh pemimpin pelaksana. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang lain. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan keahlian atau expert. Gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian tertentu yang dimiliki seseorang dan keahliannya tersebut banyak dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Gaya ini menekankan seorang pemimpin harus profesional di bidangnya yang dapat diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman kerja yang cukup lama di bidangnya. Dalam aplikasinya, gaya kepemimpinan keahlian cenderung dilaksanakan dengan gaya atau perilaku yang termasuk pada tipe kepemimpinan otoriter. Kecenderungan ini dapat terjadi karena pemimpin yang ahli sering merasa tidak perlu memperoleh masukan berupa inisiatif, kreativitas, saran, ataupun kritik dari anggotanya yang dipandang tidak ahli di bidang tersebut. Keputusan yang diambil dipandang terbaik menurut kacamata pemimpin keahlian tersebut dan harus dilaksanakan tanpa berhak dibantah oleh anggota-anggotanya. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya ini bersandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan. Indikator kepemimpinan karismatik yaitu yang pertama, pengikut meyakini kebenaran pemimpinnya dalam memimpin. Yang kedua, pengikut menerima gaya kepemimpinan pimpinannya tanpa banyak bertanya. Yang ketiga, pengikut memiliki rasa kasih sayang kepada pemimpin. Yang keempat, pengikut sadar mengikuti perintah pemimpin. Yang kelima, pengikut diikut sertakan dalam mewujudkan misi perusahaan secara emosional. Yang keenam, bertujuan mempertinggi kinerja pengikut. Yang ketujuh, pengikut sangat percaya bahwa pemimpin mampu mewujudkan misi. House dalam Robbins 1996 mengidentifikasikan dua indikator kepemimpinan karismatik, yaitu yang pertama, kepercayaan diri atau self-confidence, dan yang kedua, memiliki keteguhan dalam keyakinan atau have strong conviction yang luar biasa tinggi. Terakhir adalah gaya kepemimpinan paternalistik. Gaya ini adalah gaya kepemimpinan yang diwarnai oleh sikap kebapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota. Tipe kepemimpinan paternalistik banyak ditemui pada masyarakat agraris tradisional. Popularitas pemimpin ini disebabkan oleh yang pertama, kuatnya ikatan primordial, yang kedua, extended family system, yang ketiga, kehidupan masyarakat yang analistik, keempat, peran adat istiadat yang kuat, dan yang kelima, hubungan pribadi dan rasa hormat yang sangat tinggi pada orang tua. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini dilihat dari kepemimpinan yang bersifat melindungi. Secara tradisional cenderung termasuk tipe kepemimpinan otoriter karena anggota harus mematuhi aturan yang ditetapkan pemimpin. Jika dilihat dari perkembangan kehidupan masyarakat, kepemimpinan ini termasuk tipe demokratis karena pemimpin tidak mementingkan diri sendiri dan merupakan tempat bertanya bagi anggota, termasuk dalam hal memberi kesempatan anggota mengungkapkan ide atau gagasan-gagasannya. D. Hasil penelitian berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada hasil penelitian Gali Rahmantika, seorang mahasiswa bimbingan penulis, yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasional. Gaya kepemimpinan transformasional terhadap disiplin kerja yang berdampak pada kinerja karyawan pada Pamela Swalayan 7 di Yogyakarta tahun 2014 dengan jumlah 63 karyawan. Dari penelitian ini dihasilkan
Poin pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua itu ada hasil penelitian dari Susanti, mahasiswa bimbingan penulis berjudul Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan Stres Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Muhammadiyah Salaman Magelang tahun 2014 dengan jumlah 55 guru sebagai sampel, menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Yang ketiga itu ada hasil penelitian Fadli Fahrudin, seorang mahasiswa bimbingan penulis berjudul Pengaruh Imbalan dan Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT GE Lightning Indonesia Yogyakarta tahun 2011 dengan jumlah 156 karyawan bagian produksi di PT GE Lightning Indonesia, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Oke, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.